Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenankan kami mewakili Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Kebumen untuk mengajak Bapak Ibu mengikuti ibadah virtual dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-27 yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial dan Pengandaian Penduduk dan Keluarga Berencana menghimbau supaya setiap keluarga mempunyai ketahanan dalam masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Itu sebabnya mari kita akan memulai ibadah di hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama beribadah, khususnya dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional yang ke-27, khususnya di Kabupaten Kebumen. Kami mau menyerahkan ibadah dari awal hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Melalui ibadah hari ini, kami boleh diberkati sehingga setiap keluarga boleh mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah virtual di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja, keluarga-keluarga Kristen di lingkup Kabupaten Kebumen
Dalam ibadah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Yosua 24 ayat 15. Yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara keluarga Kristen di seluruh Kabupaten Kebumen yang berbahagia, tema Hari Peringatan Keluarga Nasional pada saat ini, ketahanan keluarga dalam masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan godaan yang seperti sekarang ini kita alami, Yosua tampil untuk mengingatkan keluarga Tuhan untuk dapat hidup beribadah kepada Tuhan. Sikap konsumerisme, individualistik, gaya hidup keduniawian, foya-foya bersenang-senang di tengah keadaan sekitar yang sulit, dan ancaman wabah corona merupakan tantangan keluarga Kristen. Kegagalan kekristenan tampil di tengah masyarakat, bukan kegagalan individu semata, tetapi Yosua melalui firman Tuhan saat ini melihat itulah kegagalan keluarga. Pentingnya keluarga membentuk karakter dan sikap yang taat dan beribadah kepada Tuhan harus benar-benar menjadi pilihan hidup orang Kristen, keluarga Kristen saat ini. Apakah kita akan membentuk keluarga yang diberkati atau anggota keluarga kita hidup jauh dari berkat Tuhan? Mari kita bentuk keluarga kita hidup dengan setia beribadah kepada Tuhan, membangun peribadahan keluarga untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui sikap doa dan senantiasa memiliki kerinduan untuk menggumulkan firman Tuhan. Selain daripada itu, ibadah keluarga juga menjadi sarana membangun kembali komunikasi antar anggota keluarga yang jauh lebih baik. Karena dalam komunikasi yang dibangun masing-masing harus belajar bersikap rendah hati dan mau untuk saling mengasihi. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan bersama yang menjadi fokus bagi keluarga Kristen, atau 3 hal ini kita sebut dengan 3 magic word. Yang pertama, kita harus bisa berkata I am sorry. Belajar untuk bisa berkata maaf. Jangan pernah merasa gengsi, atau kalau minta maaf nanti harga diri kita jadi berkurang. Tidak. Justru dengan minta maaf kita sedang belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Mau dia yang benar atau dia yang salah, tetaplah kita harus berani berkata maaf. Minta maaf adalah kunci utama kita untuk bisa mengasihi. Terlebih sebagai orang tua, bapak dan ibu dalam keluarga, jangan merasa sebagai orang tua kita merasa lebih benar atau malu untuk mengaku salah. Kalau kita salah, kita harus berani berkata, minta maaf. Minta maaf adalah kunci dan kata yang bernilai untuk mengubah komunikasi dalam keluarga menjadi lebih baik. Demikian pula kata maaf
menjadi kunci untuk komunikasi yang lebih baik pula dengan sesama kita. Kalau memang ada orang yang salah ataupun berbuat salah kepada kita, maka lebih baik kita mengawali terlebih dahulu untuk meminta maaf. Kalaupun orang yang kita maafkan ternyata tidak ada perubahan dalam hidupnya, ya biarlah itu menjadi hak Tuhan yang akan mengubahnya. Tetapi alangkah baiknya kita keluarga Kristen harus berani untuk mengatakan maaf, I am sorry, supaya hidup keluarga kita terbangun komunikasi yang indah, ada cinta di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut survei, banyak sekali justru di tengah masa pandemi ini, angka perceraian itu meningkat. Mengapa? Ya karena di rumah lu lagi. Akhirnya timbul ketegangan antara suami dan istri, bahkan antara suami, istri, dan anak-anak. Sehingga terjadilah konflik. Akibat konflik, terjadilah perceraian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci yang kedua supaya keluarga tetap kuat dalam masa pandemi adalah kata please atau kata tolong. Kata ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada harga diri, karena ada ego dalam diri setiap kita. Saya percaya kalau kita mau belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus, maka kita percaya harga diri kita, ego kita tidak akan pernah menghalangi untuk kita bisa berkata tolong kepada pasangan kita. Contoh misalnya, bukankah lebih enak ketika kita minta kopi, kita berkata, Bu, minta tolong kopinya, daripada kita berkata kopinya Bu. Sehingga ketika masa pandemi ini, kalau kita sering berkata kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita dengan memulai kata tolong, pasti ketegangan akan sirna dalam rumah tangga kita, sehingga keluarga akan tetap harmonis dan tetap kuat. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, tidak hanya dalam keluarga, tetapi dalam hubungan kita dengan yang lain, dengan sesama kita, mulailah dengan kata please, dengan kata tolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang sangat indah dalam sebuah keluarga adalah ketika keluarga itu tetap terjaga keutuhannya, tetap terbina sebuah hubungan yang baik dalam keluarga. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat indah ketika keluarga menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Tentu akan menjadi keluarga yang di dalamnya terbangun sebuah kehidupan iman yang luar biasa. Dikatakan bahwa bagaimana sebuah keluarga dapat terjaga keutuhannya, maka tiga hal yang sedang kita pelajari pada kesempatan hari ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Baik itu I am sorry, baik itu please. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu dengan kata thank you. Atau lebih populer orang mengucapkannya, menyampaikan dengan sebuah ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan tentu akan menghasilkan sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan dalam tengah-tengah keluarga ini mampu menghasilkan satu cerminan, yaitu keteladanan hidup yang baik dengan menyampaikan sebuah ucapan terima kasih. Sesuatu yang sederhana, tetapi pengajaran yang Yesus ajarkan ini sesuatu yang luar biasa.
ketika Yosua menyampaikannya, ini sebuah pilihan yang luar biasa. Dengan kata terima kasih, maka keluarga-keluarga Kristen ini akan terjaga keutuhannya, akan terjaga keharmonisannya. Dengan menyampaikan terima kasih kepada pasangan kita, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, baik itu dengan kata minta tolong, kemudian ketika kita melakukan sebuah kekeliruan, dengan kita menyampaikan kata minta maaf, kemudian diimbangi dengan satu kata kunci yang luar biasa, yaitu terima kasih. Ini sebuah kata yang menyejukkan hati, yang tentu di dalamnya adalah dibangun dengan sebuah ketulusan. Sehingga ketika seseorang, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, ketika dia berkata terima kasih, maka ini menjadi hal yang sangat indah, sekaligus menyejukkan dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-27, mari kita bersama-sama jaga keutuhan keluarga kita. Mari kita bangun bersama-sama keluarga kita dengan satu kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga di dalamnya akan muncul berkat-berkat istimewa yang Tuhan sediakan buat keluarga kita. Kiranya dengan ketiga kata kunci tadi, minta tolong, terima kasih, dan minta maaf, ini menjadi sesuatu hal yang indah dalam keluarga Kristen. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua hari ini, dan shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh menyertai ibadah kami, dan biarlah kiranya dengan kebenaran firman-Mu hari ini boleh membekali setiap keluarga Kristen menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kiranya nama-Mu boleh dimuliakan melalui setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dan menutup seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Yesus
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.